Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dibaca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zikni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita berdoa tadi kita pembelajaran kita lancar dari awal sampai akhir. Siapa dari anak-anak ibu yang sebelum pergi sekolah tadi makan? Ya, bagus. Anak-anak ibu, sebelum kita pergi sekolah itu kita harus makan dulu ya, supaya kita tidak lesu, supaya kita bersemangat dalam pembelajaran kita. Selanjutnya, ibu akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Apakah anak-anak ibu semuanya hadir? Ya, bagus. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang puasa. Siapa yang tahu? Siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa itu puasa? Ya, puasa itu adalah menahan. Puasa berasal dari kata as-shaum yang artinya menahan. Jadi puasa itu adalah merupakan ibadah menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Siapa anak-anak ibu yang melaksanakan puasa pada bulan kemarin? Ya, pintar. Kalau anak-anak ibu belum sanggup, itu bisa belajar dulu dari siap sahur sampai jam 12. Itu nggak apa-apa bagi anak-anak yang baru belajar. Tapi seharusnya itu full ya anak-anak. Selanjutnya, kalau puasa itu ada syaratnya. Syaratnya itu terbagi dua, yaitu syarat sah puasa sama syarat wajib. Baiklah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang syarat wajib terlebih dahulu. Syarat wajib orang berpuasa itu adalah berakal, balik, suci dari haid dan nifas, dan mampu. Jadi kayak anak-anak ibu tadi yang belum mampu itu nggak apa-apa setengah hari ya, karena baru belajar. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang pertama itu beragama Islam. Tamyiz itu mampu membedakan yang baik dan yang buruk, serta suci dari haid dan nifas, dan bukan pada hari yang diharamkan puasa. Selanjutnya itu ada rukun dan sunnah puasa. Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu rukun, yakni niat. Siapa yang tahu niat puasa anak-anak ibu? Ya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi soli Ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Selanjutnya itu adalah berakal. Berakal itu maksudnya tidak gila, ya, itu wajib berpuasa. Selanjutnya yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang sunnah puasa. Sunnahnya itu ya pertama makan sahur. Anak-anak ibu, sebelum kita berpuasa itu kita makan sahur terlebih dahulu ya. Selanjutnya mengakhiri makan sahur beberapa menit sebelum subuh. Kan ada jadwalnya tuh anak-anak. Kita berhenti sahur itu jam berapa, azan subuh jam berapa, jadi kita harus tahu ya. Selanjutnya menyegerakan berbuka. Jadi kalau udah azan, kalau kita udah masuk waktu berbuka, kita harus langsung membatalkan puasa ya anak-anak ibu, jangan ditahan-tahan lagi, karena itu
merupakan sunnah puasa. Yang keempat yaitu berbuka dengan kurma atau yang manis-manis ya. Selanjutnya berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka puasa itu siapa yang tahu anak-anak? Ya, kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sunnah selanjutnya itu memberikan makan untuk berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Itu adalah sunnah puasa ya anak-anak. Jadi kalau kita mempunyai makanan yang berlebih, kita harus memberikan kepada tetangga kita ya anak-anak. Tapi nggak diwajibkan banget memberikan, itu sunnah. Tapi kalau anak-anak ibu memberikan makanan pada orang yang berbuka puasa itu merupakan suatu pahala. Yang selanjutnya itu bersedekah dan membaca Al-Quran. Jadi ketika kita berpuasa itu kita banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi dari pengertian kita sudah tahu ya kan, kita harus menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa seperti 1. Makan dan minum. Itu paling tidak dibolehkan ya anak-anak, karena puasa itu adalah menahan kita supaya kita tidak makan dan minum dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya itu muntah dengan sengaja. Kalau kita emang nggak muntah, terus kita buat muntah supaya kita bisa makan, setelah itu merupakan hal yang tidak diperbolehkan ya anak-anak. Itu akan membatalkan puasa kita. Tapi kalau kita muntah itu tidak disengaja, maka puasa kita tidak akan batal. Yang kedua, haid dan nifas. Selanjutnya itu bersenggama di siang hari. Itu bagi orang yang udah dewasa ya anak-anak. Terus gila, mabuk atau pingsan itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya murtad. Murtad itu tahu anak-anak ibu apa? Murtad itu adalah keluar dari agama Islam. Jadi kita kalau bukan agama Islam kita tidak boleh berpuasa. Itu dapat membatalkan ibadah puasa kita. Yang selanjutnya itu adalah sengaja mengeluarkan mani. Mani itu bagi orang yang dewasa ya anak-anak. Selanjutnya ada hal-hal yang makruh atau dilarang ketika berpuasa. Yang pertama itu berkata berlebihan, mengumpat, berkata keji dan sebagainya. Kayak contoh kita disuruh oleh orang tua, kita melawan. Itu akan membatalkan puasa kita. Terus ada teman kita yang istilahnya itu kurang dari kita ya anak. Jadi jangan anak-anak ibu mentertawakan, itu akan membuat puasa kita batal karena itu termasuk dengan berkata keji. Selanjutnya melambatkan berbuka. Yang ibu tadi bilang kita harus mensegerakan berbuka ya. Kalau kita sudah masuk waktunya berbuka, kita berbuka, jangan menunggu-nunggu ya. Selanjutnya itu mengunyah dan mencicipi makanan. Kalau kita cicip-cicip sedikit terasa nggak asinnya itu nggak boleh ya. Kayak ibu kita misalnya kan coba dirasain garamnya dulu, terasa atau enggak, itu nggak boleh ya, itu makruh hukumnya. Selanjutnya menggosok itu menggosok gigi kayak gitu ya. Menggosok gigi pada siang hari itu nggak boleh, karena kita sedang haus-hausnya terus kita berkumur-kumur menggosok gigi, itu akan membatalkan puasa. Selanjutnya suntik. Sama aja ya, kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Yang kedua adalah bercela, memakai obat tetes mata. Selanjutnya itu berciuman di siang hari bagi suami istri itu dilarang ya. Baiklah.
sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ibu paham? Ya, alhamdulillah baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, dapat ibu simpulkan bahwa puasa itu adalah menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi ibu dan bagi anak-anak ibu. Dan selanjutnya ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu di halaman 55. Silahkan dikerjakan dan di rumah jangan bermain-main ya anak-anak ibu. Harus belajar juga, jadi diseimbangin main dengan belajar. Apakah anak-anak ibu tahu apa pekerjaan di rumah? Ya, halaman 55. Baiklah, semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat dan jangan dilupakan ya, diterapkan di rumah. Kalau ada ibu salah kata, ibu mohon maaf. Ibu sudahi dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.